Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah peserta didik sekalian, kita tahu saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk sebab itu, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian, ikuti anjuran dari protokol kesehatan. Stay at home. Oke, baiklah untuk pembelajaran kali ini untuk mata pelajaran matematika peminatan yang akan kita pelajari adalah bab tentang distribusi binomial. Tapi sebelum kita masuk ke bagian tersebut, kita akan mempelajari materi pembukanya atau materi dasarnya terlebih dahulu. Selain materi dasar tentang kombinasi ataupun peluang yang sudah dipelajari sebelumnya, kita akan mempelajari tentang variabel acak, kemudian distribusi probabilitas dan juga distribusi probabilitas bersama. Nah, ketiga materi ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk itu silakan kalian mempersiapkan alat tulisnya. Oke, baiklah. Kita langsung saja ke materi kita, ke variabel acak. Variabel acak ini merupakan bagian dari materi kita, yaitu tentang distribusi binomial ya. Untuk itu kita akan mempelajari dulu tentang variabel acak. Apa itu variabel acak? Sebenarnya di sini variabel acak itu sendiri berkaitan erat dengan namanya kombinasi dan juga peluang yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Nah, variabel acak itu sendiri merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital X dan huruf kecil x, menyatakan nilai-nilai dari kemungkinan sebuah kejadian. Hal ini berarti suatu bilangan X merupakan ukuran dari karakteristik pada setiap kejadian dari ruang sampel. Oke, coba kita ke ilustrasi dulu ya. Nah, ini ilustrasi dari variabel acak. Di sini Ibu ambil permasalahan tentang keluarga Abdullah, di mana di sini mereka merencanakan memiliki 3 anak. Variabel acak X menyatakan jumlah anak laki-laki. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tabel ruang sampel variabel X. Ruang sampelnya kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, ketiga anaknya adalah perempuan. Maka variabel X-nya adalah 0. Kemudian di sini ada 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Baik itu urutannya yang berbeda atau yang terbalik ya. Ada beberapa yang terbalik. Maka variabel X-nya adalah 1. Kemudian kemungkinan ketiga, di mana terdapat 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Berarti variabel X-nya adalah 2. Dan kemungkinan keempatnya, di mana ruang sampelnya ketiga-tiga anak pada Pak Abdullah adalah laki-laki. Maka variabel X-nya adalah 3. Ini salah satu ilustrasinya saja ya, untuk konsep variabel acak. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menyelesaikan satu permasalahan yang berkaitan dengan variabel acak. Di sini kita akan menggunakan yang namanya distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas sebenarnya merupakan tabel atau distribusi yang memuat data semua kemungkinan nilai variabel acak X dan nilai probabilitasnya. Nah, bagaimana itu? Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini Ibu sudah memiliki sebuah soal. Sebuah kotak berisi 10 telur, terdapat di antaranya 5 telur busuk. Tuti telah membeli 4 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Tuti, tuliskan tabel distribusi probabilitas untuk X. Kita jawab. Misalkan di sini X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Tuti, maka 4 dikurang X merupakan banyak telur yang baik yang dibeli Tuti. Berarti kombinasinya bisa seperti ini. 10 dikurang 5, 4 dikurang X. Ini adalah yang ambil yang baiknya ya. Yang baiknya. Karena di sini dikatakan terdapat 5 telur busuk. Nah, 5 telur busuk. Dan di sini 4 dikurang X untuk menyatakan telur baik. Sedangkan X ini yang X kecil ini dinyatakan adalah telur busuk ya, banyaknya telur busuk. Oke, kita langsung. Nah, di sini X-nya kemungkinan bisa 0 atau tidak ada sama sekali yang busuk, 1 yang busuk, 2 yang busuk, 3 yang busuk, atau kesemuanya atau keempat-empatnya yang busuk. Karena yang akan dibeli Tuti adalah 4 buah telur
4 buah telur ya, yang dipilih secara acak. Sedangkan di dalam kotak itu terdapat 5 telur busuk di antara 10 telur ini. Oke, kemungkinan nilai P peluangnya ini X sama dengan X kecil sebagai berikut. Jadi ini peluangnya, ini kejadiannya, di mana yang telur busuknya ada 0 atau tidak ada. Maka yang kita ambil adalah yang baiknya ya. Berarti 5, 0. Berarti karena di sini kan ada telur busuk telur busuknya 5. Berarti yang baiknya ada 5 kan 10 kurang 5 5. Ini. Dan ini yang busuknya 0. Ini yang baik. Nah, yang baik ini yang busuk. Dibagi dengan ruang sampel 10 dengan 4. Kalau kita selesaikan dengan menggunakan rumus kombinasi, maka hasilnya adalah 5/210. Selanjutnya lagi, apabila telur busuknya ada 1. Berarti ini telur busuknya 5, keseluruhannya 5, sedangkan yang dipilihnya terdapat 1 yang busuk, dikalikan dengan yang baik, yaitu 5 dengan 3. Sisanya berarti kan. Kemudian lagi 10 dengan 4. 10 dengan 4 merupakan ruang sampel, sama saja ya. Kemudian di sini kalau kita selesaikan menggunakan cara kombinasi, hasilnya adalah 50/210. Kemudian jika telur busuknya ada 2, berarti 5, 2 dikali 5 dengan 2. Kombinasi ya. Kombinasi 5 dengan 2, kombinasi 5 dengan 2. Ruang sampelnya sama, hasilnya adalah 100/210. Selanjutnya lagi, jika yang busuknya ada 3, kita masukkan ke dalam ini. Kita gantikan nilai angkanya. Berarti kan di sini 3, 5, 3. Di sininya 4 dikurang 3, 1. Jadi 5 dengan 1. Hasilnya adalah 50/210. Yang terakhir, ini jika telur busuknya ada 4, berarti 5 yang 0 diganti dengan 4. Kemudian 5, 4 dikurang 4. Berarti 0, berarti tidak ada yang baik, semuanya busuk. Ini hasilnya adalah 5/210. Nah, inilah yang dikatakan sebagai distribusi probabilitas untuk X. Nah, disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, inilah dikatakan distribusi probabilitas. Oke, kita lanjut ya. Karena di sini kita menggunakan beberapa materi yang lain. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, dalam tes kenaikan pangkat, suatu perusahaan diberikan 3 nomor soal yang masing-masing jawabannya benar atau salah. Jika X menyatakan jawaban yang benar dari 3 nomor soal tersebut, susunlah distribusi probabilitas variabel acak X. Oke, coba kita jawab ya. Di sini probabilitas X-nya benar, menyatakan benar. 0,5 dan probabilitas X-nya sama dengan salah. Oke, jadi setengah-setengah ya. Nah, di sini untuk probabilitasnya N, oke. Ini 3, karena di sini menyatakan jawaban yang benar ada 3 soal tersebut. Karena di sini kita menggunakan 3 nomor soal yang masing-masing jawabannya benar atau salah. Oke, kemudian di sini kita kalikan dengan yang benar 0,5 dipangkatkan dengan N. Kemudian di sini juga dikalikan yang salah 3 dikurang dengan N. Kemudian di sini kita masukkan 3N dikali 0,5 pangkat 3. Untuk N-nya bisa menggunakan 0, 1, 2, 3. Kenapa kita gunakan ini? Karena bisa saja yang benar bisa saja 0 ataupun ketiga-tiganya benar. Ataupun ada 1 yang benar ataupun ada 2 yang benar. Oke, langsung saja kita masuk jika N-nya adalah 0. Maka
3, 0, 5 per 10 dipangkatkan dengan 0. Kemudian 5 per 10 dipangkat dengan 3. Oke, di sini kan menyatakan benarnya. Benarnya tidak ada, berarti 0. Sedangkan salahnya pastinya 3, ketiga-tiganya salah. Kalau kita selesaikan seperti ini, 3 faktorial per 3 dikurang 0 faktorial dikali 0 faktorial. Dikalikan dengan 125 per 1000. Sama dengan 125 per 1000 sama dengan 0,125. Oke, selanjutnya lagi. Di sini apabila kita menggunakan X-nya adalah 1, yang benarnya ada 1. Maka 3, 1, 5 per 10 pangkat 1 dikali 5 per 10 pangkat 2, hasilnya adalah seperti ini, 0,375. Selanjutnya lagi, P jika yang benarnya ada 2, berarti 3, 2, 5 per 10 pangkat 2 dikali 5 per 10 pangkat 1. Maka penyelesaiannya seperti ini, hasilnya 0,375. Kemudian, ini apabila yang benarnya ketiga-tiganya, maka 3, 3, 5 per 10 pangkat 3 dikali 5 per 10 pangkat 0. Maka penyelesaiannya, walaupun kurang tanda koma ya, adalah 0,125. Oke. Kalian tahu kan dapat dari mana 125 per 1000? Yaitu dari hasil ini tadi. Kalau ini hasilnya pasti 1. Karena apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sedangkan ini 5 pangkat 3, 125. 10 pangkat 3 adalah 1000. Oke, lanjut lagi ya. Nah, disajikan dalam tabel. Inilah dikatakan sebagai distribusi probabilitas untuk X. Nih, ini. Oke, sama dengan tadi ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian berikutnya. Ini masih kelanjutan dari yang tadi. Tapi di sini ada penambahan yang bersama. Berarti kalau kalimat ada bersama, berarti variabel X dan juga Y disajikan secara bersamaan. Bagaimana? Kita lihat di sini. Oke, disebutkan sebagai distribusi marginal ya. Oke. Nah, sebuah fungsi probabilitas bersama dari peubah acak X, nilai-nilai X meliputi X1, X2, sampai dengan Xn. Dan Y, nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2, sampai dengan Yn. Yang dinyatakan oleh, nah ini dia, fungsi XY untuk peluangnya, di mana kejadiannya adalah X irisan Y dengan kejadian untuk yang Y kecil. Nah, tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama beserta nilai X dan Y merupakan distribusi probabilitas bersama. Nah, di sini kita langsung saja ke contohnya. Oke, dalam kasus percobaan keluarga Abdullah yang merencanakan memiliki 3 anak, kita dapat, ini kurang ya hurufnya, kita dapat meninjau 2 variabel acak, yaitu X sebagai variabel acak menyatakan jumlah anak laki-laki dan Y menyatakan perubahan jenis kelamin. Probabilitas kelahiran anak laki-laki sama dengan probabilitas kelahiran anak perempuan, yaitu sebesar 0,5. Oke, ini berikut ini kejadiannya. Kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, ketiganya laki-laki. Sini variabel acaknya karena menyatakan untuk anak laki-laki berarti 3. Sedangkan variabel acak Y di mana di sini dikatakan menyatakan perubahan jenis kelamin adalah 0 karena tidak ada anak perempuan di sini, semuanya laki-laki, berarti 0. Kemudian di sini kejadian yang kedua, anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, dan ketiganya perempuan. Variabel acak X-nya 2, variabel acak Y-nya yaitu perubahan jenis kelamin ada 1. Kemudian di sini lagi kemungkinan ketiga atau kejadian ketiga yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki.
variabel acak X-nya ada 2. Laki-lakinya ada 2. Berarti variabel acak Y-nya ada 2. Karena perubahan dari laki-laki ke perempuan, terus perempuan berubah lagi jadi laki-laki. Jadi laki-laki, perempuan, laki-laki. Kemudian lagi, kejadian keempat, perempuan, laki-laki, laki-laki. Variabel acaknya 2 dan variabel acak Y-nya ada 1. Karena perubahannya dari pertama ke 2 saja. Perempuan ke laki-laki, berarti 1. Kemudian kemungkinan yang kelima ya. Laki-laki, perempuan, perempuan. Variabel acaknya 1 karena hanya memiliki laki-laki 1 dan variabel acak Y-nya juga 1. Kemudian kemungkinan keenam, kejadian keenam, perempuan, laki-laki, perempuan. Variabel acaknya 1, yang nyatakan laki-lakinya 1. Sedangkan variabel acak Y-nya ada 2, karena perubahannya ada 2. Ada 2 kali ya. Perempuan, laki-laki, perempuan. Kemudian kejadian yang ketujuh. Yang ketujuh, perempuan, perempuan, laki-laki. Variabel acak X-nya 1, variabel acak Y-nya 1. Dan ini ketiga-tiganya perempuan, maka variabel acaknya 0 dan variabel acak X-nya 0 dan variabel acak Y-nya juga 0. Oke. Nah, ini dia distribusi probabilitas bersama X dan Y. Jadi, X dan Y-nya disajikan secara bersamaan. Makanya dikatakan sebagai distribusi probabilitas bersama X dan Y. Di sini bisa lihat secara horizontalnya X dan secara vertikalnya untuk Y. Karena di sebelumnya di sini ya variabel acak Y-nya paling tinggi adalah 2 dan variabel acak X-nya adalah 3. Maka penyajiannya di sini X-nya sampai dengan 3, 0 sampai dengan 3, dan Y-nya 0 sampai dengan 2. Nah, kita isi setiap barisan kolomnya ya. Di sini jika sini 0, X-nya 0, Y-nya 0, maka ada 1 dengan 8. Maksudnya laki-lakinya tidak ada, perubahannya pun tidak ada. Berarti kan semuanya perempuan, 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 perempuan. Kemudian lagi di sini apabila laki-lakinya 1 dan perubahannya tidak ada. Tidak ada berarti jawabannya kan karena memang di sini sebelumnya tidak ada di sini. Kalau yang laki-laki 1 perubahannya tidak ada di sini kan, berarti dituliskan 0. Kemudian lagi ini laki-lakinya 3, perubahan tidak ada 1/8. Oke, 1. 8 ini merupakan ruang sampelnya ya. Kemudian ini juga sama. Ini kita jumlahkan per baris, total baris jumlah barisnya 2/8. Ini juga sama 4/8. Ini juga 2/8. Ini kalau kita jumlah secara vertikal, ini 1/8, ini 3/8, dan ini 3/8, dan ini terakhir 1/8. Kalau kita jumlahkan, baik yang secara vertikal maupun horizontal, hasilnya adalah 1, 8/8. Model matematika untuk distribusi di atas dapat dinyatakan oleh F2 sama dengan F2, 0 ditambah ini fungsi untuk 2,0 dan fungsi 2,1 dan fungsi 2,2 sampai dengan 2,y ya. Ini hanya untuk modelnya. Oke, selanjutnya ini penyajian secara terpisah ya. Penyajian secara terpisah baik untuk yang X maupun untuk variabel X, variabel acak X maupun yang variabel acak Y.
Oke, contoh berikutnya. Contoh ketiga, 3 kelereng diambil dari sebuah keranjang yang berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 4 kelereng putih. Misalnya tulis ya. Diketahui X menyatakan banyak kelereng biru yang terambil dan dia menyatakan banyak kelereng merah yang terambil. Pertanyaannya, buatlah distribusi probabilitas bersama untuk X dan Y. Dan hitunglah P, X, Y elemen B. Untuk B-nya adalah di mana X, Y sedemikian rupa sehingga 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, oke. Ini kalau yang pertama kan sama saja seperti sebelumnya, kita hanya membuat tabel bersama, tabel probabilitas bersama maksudnya, untuk X maupun Y. Oke, langsung saja kita di sini. Penyelesaian. Yang pertama, formulasi dulu ya, kita bikin formulanya dulu. Di sini f(x, y) untuk fungsi x, y. Di sini karena tersedianya adalah 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Oke. Nah, 3 kelereng biru, 2 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Oke, kita langsung saja, di mana di sini X-nya menyatakan kelereng biru yang terambil dan Y menyatakan banyak kelereng merah yang terambil. Nah, oke. Oke, ini untuk kelereng putihnya. Oke, 3 dikurang X dikurang Y. Oke, kita langsung, ini ruang sampelnya 9 dengan 3, karena yang diambilnya adalah 3. Sedangkan ini 9 merupakan keseluruhan dari semua kelereng. 3, 2, 4, 9 ya. Nah, di sini X-nya, X yang kita gunakan adalah 0, 1, 2, 3, dan Y-nya adalah 0, 1, 2. Karena di sini X-nya untuk kelereng merah terdapat 3 buah kelereng merah, dan untuk kelereng ada 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah. Nah, sengaja di sini. Apabila kita menggunakan 0,0 untuk fungsinya 0,0 berarti tidak terambil yang merah ataupun yang biru. Terbalik ya. Tidak terambil yang biru ataupun yang merah. Maka di sini kita tuliskan seperti ini mengikuti dengan formulanya di sini 3 0 2 0. Berarti 4 3 dikurang 0 dikurang 0. Untuk ruang sampelnya sama seperti di atas. Kalau kita jabarkan seperti ini menggunakan kombinasi, rumus kombinasi, maka hasilnya ini untuk ini 3 faktorial per 3 dikurang 0 faktorial dikali 0 faktorial. Hasilnya 1. 2 faktorial per 2 dikurang 0 faktorial dikali 0 faktorial. Hasilnya 1. Dikalikan dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya 4. Sini 9 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya 84. Maka hasil akhirnya adalah 4 per 84. Selanjutnya lagi, apabila yang terambilnya adalah hanya kelereng merah saja, sedangkan kelereng birunya tidak terambil, maka di sini dia menjadi 3, 0, 2, 1. Di sini 4, 3, 0, 1. Ruang sampelnya sama ya. Nih, kita jabarkan seperti yang ini. 3 faktorial per 3 dikurang 0 faktorial dikali 0 faktorial dikali 2 faktorial per 2 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Itu 1 dikali 2 dikali 6 per 84, maka hasilnya adalah 12 per 84. Selanjutnya lagi, ini apabila yang terambil hanya 2 kelereng merah saja,
yang kelereng birunya tidak terambil. Ini sama seperti yang ini. Kita masukkan 3, 0, 2, 2, 4, 3 dikurang 0, dikurang 2. Ruang sampelnya sama. Kita selesaikan seperti yang di atas. Oke, ini hasilnya 1 dikali 1 kali 4. Maka hasilnya adalah 4/84. Oke. Selanjutnya lagi, kita ke yang kejadian terambilnya bola biru dan tidak ada bola merah. Nih, yang jadi sama ya, 3, 1, 2, 0, 4, 3, 1 dikurang 0 per 9 yang 3. Menggunakan rumus kombinasi, hasilnya 3 dikali 1 kali 6 per 84. Caranya seperti yang tadi, menggunakan rumus kombinasi, maka hasilnya adalah 18/84. Berikutnya lagi, jika terambilnya satu buah kelereng merah dan satu buah kelereng biru ya. Berbalik, satu buah kelereng biru dan satu buah kelereng merah. Kita masukkan dalam rumus seperti tadi. Hasilnya adalah 24/84. Berikutnya, satu kelereng biru, dua kelereng merah. Hasilnya 3/84. Berikutnya lagi, 2 kelereng biru, 1 kelereng merah, maka kita dapatkan adalah 12/84. Berikutnya lagi, 2 kelereng biru dan 2 kelereng merah, kita dapatkan 0/84. Karena kalau kita hasilkan ini 4, 3 dikurang 2 kurang 2, hasilnya 0 ini. Maka hasilnya 0. Kemudian lagi ini, jika terdapat yang kita dapatkan adalah 3 buah kelereng biru dan 0 kelereng merah, maka hasilnya 1/84. Kemudian lagi jika terdapat yang kita dapatkan adalah 3 buah kelereng biru dan 1 kelereng merah, kita dapatkan adalah 0/84 atau 0. Kemudian jika kita dapatkan adalah 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah, hasilnya juga sama 0/84. Oke. Nah, ini tabel penyajian untuk distribusi probabilitas bersama. Nah, ini untuk variabel acak X yang menyatakan banyak kelereng biru yang terambil. Ini. Sedangkan Y adalah menyatakan banyak kelereng merah yang terambil. Seperti ini ya. Jadi kalau kita jumlahkan, hasilnya itu harus 1. 84/84. Oke. Lanjutnya lagi, untuk yang ke nomor B. Penentuan ini peluangnya ya. Untuk X, Y elemen B, untuk B-nya adalah di mana X, Y semirupa sehingga 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Berarti kita harus memasukkan dulu nih, untuk yang kelereng biru dan juga kelereng merah. Kelereng biru kan kejadiannya bisa 0 sampai dengan 3. Kelereng merah kejadiannya adalah 0 sampai dengan 2. Berarti kita harus masukkan ke sini, sehingga nilainya tidak boleh melebihi dari 3. Ataupun bisa saja menggunakan hasilnya adalah 3. Nah, di sini kemungkinan yang kita dapatkan adalah birunya 0, merahnya juga 0. Atau birunya 1, merahnya 0. Kemudian, apabila birunya 0, merahnya 1. Atau bisa juga menggunakan birunya 0, merahnya 1. Atau juga bisa menggunakan birunya 1, merahnya juga 1. Oke, penyelesaian. Kita ambil datanya dari tabel tadi ya. Yaitu peluang untuk kejadian X, Y elemen B, yaitu kita jumlahkan keseluruhan ini. Yang akan kita dapatin dari tabel ini tadi. Mulai dari 0 dengan 0. 0, 0. Oh, berarti ini 4/84. Nah, 0. Nah, 4/84. 1,0-nya 18/84. Ini 0,1-nya 12/84. Ini 4/84 untuk yang ini.
Kemudian terakhir 1,1-nya adalah 24 per 84. Jadi kita dapatkan dari tabel tadi. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 62 per 84. Kalau kita sederhanakan maka peluangnya adalah 31 per 42. Oke, sekian dari Ibu untuk hari ini.